Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumar Dharma dengan NIM S1E1919026. Yang pertama, terdapat beberapa tipe pengkabelan yang bisa digunakan agar dapat digunakan untuk mengaplikasikan Windows. Yang pertama itu Thin Ethernet. Thin Ethernet memiliki keunggulan dalam hal biaya dan pemasangannya yang relatif lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua Thick Ethernet. Thick Ethernet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer dapat diperbesar, tetapi biaya yang digunakan jauh lebih besar dibanding Thin Ethernet. Yang ketiga Twisted Pair Ethernet. Kabel Twisted Pair ini terbagi menjadi dua, yaitu unshielded dengan shielded Twisted Pair. Perbedaannya ada pada pembungkusnya. Twisted Pair Ethernet juga menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Yang keempat ada fiber optic. Fiber optic jaringan yang menggunakan fiber optic biasanya perusahaan besar dikarenakan harga dan pemasangannya yang jauh lebih mahal dan jauh lebih sulit. Selanjutnya, pengkabelan LAN menggunakan kabel UTP. Pengkabelan ini biasa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan tipe straight-over dan tipe crossover. Perlengkapan lain yang digunakan yaitu RJ45 sebagai penghubung ke port LAN card, crimping tool sebagai pemotong kabel, dan sekaligus penjepit ujung RJ45 biar lebih kuat menahan kabel UTP. Yang kedua, perbedaan kabel straight dan kabel cross berdasarkan fungsinya. Kabel straight fungsi menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya komputer dengan switch, komputer dengan router, komputer dengan modem. Yang kedua itu kabel cross. Fungsi kabel cross yaitu untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang punya fungsi sama. Contohnya komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dan hub. Yang ketiga ada urutan kabel straight dan cross serta fungsi warnanya. Yang pertama kabel straight, ujung kabel A putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ujung kabel B putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Selanjutnya kabel cross, ujung kabel A putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Ujung kabel B putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Nah, adapun fungsi dari warna-warnanya yaitu orange, putih orange, hijau, dan putih hijau berfungsi untuk penghantar paket data. Warna putih hijau dan biru berfungsi, maksud saya warna biru dan putih biru berfungsi untuk penghantar paket suara, dan fungsi warna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Dan terakhir putih coklat juga digunakan untuk menghantarkan tegangan DC. Soal keempat, cara kerja LAN tester dan urutan lampu. Cara menggunakan LAN tester. Yang pertama, masukkan atau colokkan konektor salah satu ujung kabel UTP pada port TX induk tester. Yang kedua, masukkan colokan konektor ujung kabel UTP lain pada port RS anak tester yang kecil. Yang ketiga, selanjutnya LAN tester dengan menggeser saklar ke posisi auto. Setelah kedua ujung kabel UTP dihubungkan pada LAN tester, jika lampu LED nomor 1 sampai 8 yang ada LAN tester menyala semua, maka bisa dikatakan kabel UTP tersebut tidak bermasalah dan siap dipasang. Kalau ada salah satu yang menyala, berarti kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Maka harus dilakukan pengecekan fisik kabel UTP pada konektor. Apakah pemasangannya benar atau tidak? Nah, urutan lampu kabelnya untuk kabel straight itu 1 sampai 8. Nah, untuk urutan kabel cross itu 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8.